Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Waho di channel Wahoru. Wahoru channel atas giveaway-nya. Semoga bisa tembus lagi 2000 subscribe. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Matur suwun. Ya kali ini saya juga mau mengucapkan selamat bersabar untuk teman-teman yang sedang menunggu proses Korea. Semoga dilancarkan sampai ke Korea ya. Dan bagi yang belum tahu tentang proses Korea ya, nanti saya juga akan upload video tentang proses Korea dari awal sampai akhir, dan juga berserta dengan para TKI Korea ya, teman-teman saya maksudnya yang sudah bisa ke Korea dengan ceritanya masing-masing ya. Jadi jangan lupa ditonton di video saya nanti, videonya ke depan ya, sampai akhir tahun ini ya. Oke, dan ini ada berita yang saya baca ini dari Indonesia PS Center HRD Korea yang mewakili HRD Korea di Indonesia ya. Kemarin tuh banyak yang isu-isu tentang pemberangkat TKI Indonesia ya, maksudnya ke Korea itu kenapa kok masih ditunda dan sebagainya ya. Ternyata dari EPS Center ini itu mereka memang bukan mengklarifikasi ya, menginformasikan bahwasanya bagi PMI Korea ya, sekarang sebutannya bukan TKI tapi PMI ya, sama aja lah ya, sama aja lah, mungkin ganti nama aja ya, yang jelas sama saja jadi TKI. Isu tentang re-entry atau calling visa ya, yang jadi kemarin banyak yang nanya itu yang proses ke re-entry atau yang datang lagi Korea ya tanpa tes itu gimana ya, masih bisa atau tidak. Sementara yang bisa sampai saat ini itu yang cuti misalkan saya cuti ke Indonesia itu bisa balik lagi ke sini dengan syarat ketentuan berlaku ya, karena masih pakai protokol kesehatan untuk pencegahan corona, jadi otomatis nanti harus mengikuti aturan yang berlaku di Koreanya ya untuk yang cuti. Tapi untuk yang re-entry itu sampai sekarang ya mungkin belum bisa berangkat lagi Korea ya begitu beritanya. Jadi kenapa sebabnya ini dari EPS Center Indonesia ya, HRD Korea yang mewakili HRD Korea itu, ini berkaitan dengan isu PMI re-entry bisa mengajukan calling visa tanpa melalui BP2 PMI. Jadi calling BP2 PMI ya, itu gimana? Jadi sampai saat ini pemerintah Korea masih menutup PMI baru maupun re-entry dari Indonesia. Jadi bagi yang baru kursus, yang sekarang udah ujian, udah lulus sampai sending itu belum berangkat, itu memang bener belum berangkat, belum dibuka ya. Dan yang re-entry tadinya misalkan udah 5 tahun nggak pindah pabrik, pulang ke Indonesia, sampai sekarang belum bisa balik lagi Korea. Itu banyak sekali yang terjadi ya. Dan itu memang belum, karena Korea masih menutup untuk pendatang, bukan dari Indonesia saja tapi negara lain juga banyak, seperti ya negara penempatan Asia Tenggara. Terus turis-turis juga tidak boleh masuk ke Korea. Dan ini visa S9 hanya bisa didapatkan melalui program G2G yang ditangani oleh HRD Korea dan BP2 PMI langsung. Visa S9 tidak dapat diperoleh dengan cara calling visa. Sekali lagi, tidak ada calling visa ke Korea ya. Sampai sekarang ini tidak ada. Jadi hanya visa S9. Visa S9 itu visa non skill ya, seperti saya ini termasuk visanya S9 lewat jalur program G2G miliknya BP2 PMI. Selain itu pastikan itu penipuan. Oke, jadi KFAC atau Korea Visa Application Center bukan lembaga pemerintah yang menangani G2G. Pengajuan visa PMI Korea program G2 oleh BP2 PMI ke KVAC. Jadi PMI tidak langsung berhubungan dengan KVAC. Oke, jadi kalau calling visa itu yang mengajukan atau aplikasi visanya itu dari BP2 PMI ya, yang ngurusin untuk visanya. Jadi kita atau PMI yang ini nggak bisa ngurus sendiri. Itu harus ada perwakilan dari atau pengajuan dari BP2 PMI yang ngurus visa ke Korea. Ya. Dan ini sekali lagi, ini yang terakhir yang penting sekali. Informasi resmi berkaitan dengan program G2G Korea hanya diumumkan oleh BP2 PMI atau website dan Facebook resmi, dan oleh EPS Indonesia Center di website Facebook resminya. Oleh karena itu mohon bijak dalam menanggapi sebuah informasi yang disebarkan oleh pihak lain. Terima kasih. Itu yang saya baca dari Indonesia EPS Center. Sampai sekarang ya memang belum ada penempatan, atau Korea itu belum buka untuk penempatan
dari negara manapun, bahkan yaitu TKI ya, yang bukan TKI pun juga belum masuk karena sampai sekarang masih dalam masa pandemi ya, gelombang 3. Jadi ya itulah resikonya. Tapi tetap bagi teman-teman yang sedang proses Korea harus sabar, harus ya terimalah keadaan seperti ini ya. Siapa yang susah ya, saya juga banyak yang nanya nih kapan mas buka lagi di Koreanya itu, proses Koreanya gimana ya. Saya nggak bisa jawab apa-apa ya, hanya menyampaikan ini yang yang saya langsung ketahui dari situs EPS Center Indonesia, EPS Center yang mewakili HD Korea. Saya hanya baca saja dan itu memang benar, Korea sampai sekarang belum ada yang datang. Jadi belum ada teman-teman dari Indonesia itu yang TKI kemarin belum datang ya. Bahkan teman saya yang udah lulus, udah sending, udah preli malah itu udah hampir setahun ini karena pandemi ini belum bisa masuk ke Koreanya ya, yang baru-baru terutama ya. Jadi ya dimohon bersabar lagi ya prosesnya. Tapi insya Allah ya nanti ini kedepannya banyak sekali peluangnya, karena ya yang ujian ini ya ujian aja, yang ikut kursus saja, karena kemungkinan nanti kalau corona ini berakhir ya, itu pasti Korea butuh banget tenaga baru ya, tenaga kerja, karena ya banyak yang pulang ya dari negara-negara penempatan ya, Filipina, Myanmar, Indonesia, Uzbekistan dan sebagainya, itu banyak yang pulang. Jadi gak ada gantinya, jadi kekurangan tenaga kerja di Koreanya itu. Makanya ya tetap optimis bahwasanya itu kita akan bisa cepat selesai untuk pandeminya ini. Jadi Korea udah bisa membuka lagi untuk penempatan tenaga kerja asingnya yaitu. Jadi ya kita banyak berdoa, banyak berusaha dan bersabar ya, itu yang penting itu, dan tetap belajar, dan yang penting itu jaga kesehatan ya, jangan sampai nanti kena sakit dan sebagainya yang nanti bisa menghalangi proses Korea. Semoga bisa ketemu lah nanti di Korea ya. Itulah alasannya kenapa sampai sekarang Korea itu belum bisa buka untuk calling visa atau jalur apa yang selain dari program G2G ya. Seperti itu. Ya itu aja ya. Ya terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada salah saya mohon maaf, tapi silakan lihat video saya selanjutnya tentang proses Korea dari awal sampai akhir, dan silakan bisa ditonton di channel YouTube Wahuru ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Saya Waho, ingat saya selalu mendoni ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.